Saudara-saudari yang terkasih, liturgi Minggu Palma sebagaimana kita ketahui yang mengawali Minggu Suci mengajak kita merenungkan sengsara Tuhan. Karenanya setiap Minggu Palma dibacakan kisah sengsara Tuhan yang secara berurutan dari tahun A, Matius, Markus, dan Lukas. Sedangkan kisah sengsara Tuhan dari Yohanes akan selalu dinyanyikan pada setiap ibadat Jumat Agung. Pada Minggu Palma kita juga mengenangkan Yesus yang memasuki kota Yerusalem dan disambut sebagai raja. Untuk itulah liturgi Minggu Palma diawali dengan upacara perarakan dan pemberkatan daun palma dengan nyanyian Yerusalem, Yerusalem pada umumnya. Lihatlah rajamu, hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Sebenarnya hanya Yohaneslah yang menyebut bahwa rakyat memegang daun palma. Sedangkan Injil-Injil lain, Matius, Markus, Lukas, mengisahkan tentang orang banyak yang menebarkan ranting dan menghamparkan pakaian bagaikan permadani yang dilewati oleh Yesus yang naik keledai. Injil Matius, Markus, dan Lukas mengisahkan tentang keledai yang dipinjam dengan pesan Tuhan memerlukan. Saudara-saudari yang terkasih, saat hendak memasuki kota Yerusalem, Yesus meminta mengambil keledai yang belum pernah ditunggangi. Dan saat ditanya oleh pemiliknya, para murid menjawab sesuai dengan amanat Yesus, Tuhan memerlukannya. Apapun juga rupanya harus diserahkan kepada Tuhan kalau ia memerlukan. Dalam adegan Minggu Palma, Yesus naik keledai diiringi sorak-sorai meriah, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang tinggi. Apa yang terjadi dengan keledai? Komentar pertama, bahwa keledai bersyukur karena telah membawa Tuhan Sang Raja memasuki kota Yerusalem, mengunjungi umatnya. Maka dengan sukacita tanpa beban, keledai yang belum pernah ditunggangi, keledai itu membawa Yesus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada sukacita karena melayani Tuhan. Ia sungguh digunakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Komentar kedua menjadi sebuah anekdot. Ketika Yesus disambut menjadi sebagai raja, maka keledai yang ditunggangi oleh Yesus merasa bangga dan mengira bahwa dialah yang disambut sebagai raja. Manggut-manggut, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dipikir dia yang disebut raja-raja. Keledai tak tahu diri, culas. Saat rakyat bersorak bangga karena Yesus, orang menyambut dan menghampari pakaian dan ranting bagaikan permadani, dikiranya oleh keledai itu adalah untuk dirinya sendiri. Padahal karena Yesuslah keledai disambut dan dihamparkan di pakaian dan ranting pohon. Memang keledai dibutuhkan Yesus untuk mengantar masuk Yerusalem. Tetapi di situ Yesus, keledai tanda petik menggunakan Yesus untuk kemuliaannya. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah kita di hadapan Tuhan? Keledai manakah kita di hadapan Tuhan yang membawa Tuhan memasuki hati setiap orang yang menyambutnya sebagai raja, atau yang menggunakan Tuhan untuk kemuliaan dirinya? Seakan-akan bahwa kemuliaan itu dicari untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Itulah orang-orang yang seringkali berkata, mencuri
kemuliaan Tuhan. Melayani, tampil dengan maksud untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di sana terpampang foto Romo Ignatius Edi Putranto OEC yang wafat 1 tahun yang lalu. Romo Edi telah melayani kuria sebagai sekretaris selama 14 tahun. Mulai melayani Monsinyur Pujo Sumarto, lalu pindah diganti sementara oleh administrator Monsinyur Ignatius Suharyo. Lalu kemudian mulai tahun 2014 melayani saya sebagai sekretaris. Romo Edi yang kita kenangkan 1 tahunnya berpulang kepada rumah Bapa, saya renung-renung persis pada hari ini, adalah menjadi keledai yang membawa Tuhan pada sesama. Saat Tuhan membutuhkan, Romo Edi selalu siap mengulurkan tangan, meringankan kaki untuk pergi segera melayani sesibuk apapun, selelah apapun. Ada begitu banyak tugas jabatan yang dibebankan kepadanya. Sebagai wakil dekan, sebagai wakil ketua pengurus Perhimpunan Santo Borromeus, sebagai wakil provinsial, mengajar, sebagai sekretaris, belum lagi menjadi moderator di beberapa tempat, PMKRI, PK, dan ada tempat-tempat yang lain. Saya ingat ketika sedang makan bersama, lalu saya bercerita, ada seorang yang baru menulis SMS bahwa ada orang meninggal di luar, warga dari luar kota, tetapi meninggal di kota Bandung. Tidak ada imam yang melayani karena pastor paroki sedang pergi dan keluarga sulit mencari imam. Romo Edi spontan pada saya, Bapak Uskup, saya tahu ia sangat sibuk dan lelah, biar saya saja, saya yang berangkat. Dan berapa kali saya menyaksikan bagaimana Romo Edi menyediakan diri untuk mengisi pelayanan yang dibutuhkan, karena pada waktu itu imam yang seharusnya melayani sedang tidak ada atau berhalangan. Disitulah Romo Edi selalu bersedia menjadi keledai yang dibutuhkan Tuhan. Ia mau karena Tuhan membutuhkan. Maka ia juga menjadi pribadi seperti digambarkan dalam bacaan pertama hari ini, memiliki hati seorang murid yang mendengarkan Tuhan dan tidak menolak segala sesuatu yang tidak dikehendaki, sekalipun menyakitkan dan penuh penderitaan. Demikian ketika ia menjalani sakitnya, tak satu kata pun keluar kata keluhan. Dan itulah kesaksian para perawat yang memberikan kesaksian luar biasa. Pasien terbaik. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang dibutuhkan untuk kemuliaan. Seandainya Tuhan memanggil kita, berkata, Tuhan memerlukanmu, Tuhan memerlukan saya, Tuhan memerlukan kita untuk menjadi keledai yang mengantarnya memasuki kota Yerusalem, mengantar pada orang-orang yang membutuhkan, menantikan dan mau menyambut Yesus sebagai Sang Raja. Kalau tidak menjadi keledai, marilah kita menjadi para murid yang mencarikan keledai untuk membawa Yesus kepada setiap orang yang menantikan. Kalau Tuhan memerlukan diri kita, kalau Tuhan memerlukan diri saudara sekalian, kalau Tuhan memerlukan saya seperti Ia memerlukan keledai untuk memasuki kota Yerusalem, apakah kita mau menolak? Mari kita menyiapkan diri seandainya Tuhan memerlukan kita.